pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Kurang semangat, kita ulangi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, kali ini kita akan masuk pelajaran kita, materi kita yang baru tentang getaran gelombang. Tadi sebelumnya Bapak mau cek dulu untuk ketua kelasnya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, baiklah. Saya harapkan ke depannya juga presentasi kehadirannya juga harus ditingkatkan sampai 100% ya. Jangan ada yang sakit, yang malas untuk belajar ya. Kemudian semangat untuk belajarnya sudah ditingkatkan kembali. So, pagi ini kita akan belajar tentang yang namanya getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang. Nah, yang pertama kita pelajari adalah tentang definisi daripada getaran. Kemudian kita nanti akan menghitung periode dan frekuensi. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Kalau ada sebuah penggaris tersebut kita getarkan. Lama-kelamaan penggarisnya bagaimana? Bergoyang. Setelah bergoyang dia akan menjadi berhenti. Setelah berhenti, berarti penggarisnya kembali ke keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, ya, nah, contoh berikutnya adalah pada bandul sederhana. Ya, pada bandul sederhana ini, Bapak ambil ini sebuah bandul, di mana bandul tersebut ada sebuah statis, kemudian Bapak berikan di sini sebuah beban atau pemberat. Ya, beban tersebut kalau saya goyangkan dia akan bergerak, lama-kelamaan menjadi bagaimana? Menjadi berhenti. Kalau saya goyangkan, berarti dia akan lama-kelamaan menjadi berhenti. Berhenti menuju titik kesetimbangan. Kesetimbangan artinya menuju ke pusat bumi. Kenapa dia menuju ke pusat bumi? Karena adanya gaya gravitasi. Ya, stop. Dari definisi getaran, ya, definisi daripada getaran adalah gerak bolak-balik, ya, gerak bolak-balik menuju yang namanya titik setimbang. Gerak bolak-balik menuju titik setimbang. Stop. Tadi gerak bolak-balik menuju titik setimbang. Misalnya pada sebuah penggaris. Nih, saya gambarkan sebuah penggaris. Kalau penggaris tersebut, ya, saya berikan dia posisi titik setimbangnya adalah O. Kemudian penggaris tersebut saya getarkan. Lama-kelamaan penggaris tersebut akan bergerak bolak-balik. Dia bolak-balik naik turun dari O ke A. Saya beri titik A, ini titik B. Dia akan bergerak bolak-balik naik turun menuju titik setimbang, lama-kelamaan menjadi berhenti. Ya kan? Ini pada penggaris. Kalau pada bandul sederhana, misalkan ini adalah sebuah statis, saya ikatkan di sini sebuah bandul atau pemberat. Kemudian saya berikan dia simpangan. Kalau saya letakkan di sini dia akan menjadi berayun, ya kan? Lama-kelamaan dia menjadi berayun. Geraknya kalau titik setimbang ini saya buat ini namanya titik O. Yang ini saya buat titik A dan ini titik B. Ya. Jadi kalau dia bergerak, ya, bergerak dari titik A. Kemana dia bergerak? Dari titik A kemana dia berpindah? Dia bergerak ke titik O. Nah, dia bergerak ke titik O. Kemudian ke titik mana lagi? B. Ke titik B. Setelah dari titik B, dia pulang lagi enggak? Ya.
balik lagi ke titik O, kemudian kembali ke titik A. Nah, kalau dia bergerak dari A kembali ke A, ini dinamakan dengan namanya satu getaran. Kalau dia bergerak dari titik, saya berikan simpangannya dari B, dari tahu di tangan. Kalau dari B, dia bergerak kemana? Ayo, tangan. Satu orang. Fadil, kalau dia dari B, dia bergerak kemana? Ya, dia bergerak ke kemana lagi? Ke A. Iya, dia bergerak ke A. Kemana lagi? O. Dia bergerak ke O. Kemana lagi? Ke B. Ke B. Ini namakan dengan satu getaran. Stop. Tapi agak siswa. Sudah? Kemudian 1, 2. Jadi yang dinamakan dengan periode atau frekuensi, ya. Jadi frekuensi adalah jumlah daripada getaran dibagi dengan yang namanya waktu. Jumlah getarannya berapa kali di sini? Dibagi dengan waktu. Waktu kita menggunakan jam atau stopwatch. Nah, misalnya contoh, kalau misalkan sebuah bandul ini memiliki getaran 5 kali, ya, dia jumlah getaran 5 kali, ya, dalam waktu 2,5 detik, ya, dalam waktu 2,5 detik. Hitunglah yang namanya frekuensi. Nah, dari sini kalau mencari frekuensi, kita dapat menggunakan dengan persamaan frekuensi itu F kecil. F yang kecil begini. Jumlah getaran itu sama dengan N. Ada berapa kali getarannya? Kemudian waktunya adalah T yang kecil. Jadi mencari frekuensi adalah jumlah getar dibagi dengan waktu. Di mana frekuensi itu dengan satuan yang namanya hertz. Ya, satuannya hertz. Nah, contoh ini getarannya 5 kali. Berarti diketahui N sama dengan 5. Kemudian waktunya adalah T sama dengan 2,5 detik. Ditanya adalah frekuensi. Nah, berarti dari sini kita buat dia jawab frekuensi sama dengan jumlah getar dibagi dengan waktu. Jumlah getarnya adalah frekuensi jumlah getarnya adalah 5 dibagi dengan waktunya adalah 2,5. Berarti frekuensinya sama dengan 2. Stop. Kita mau mengambil getaran di sini sebanyak 5 kali. Kita hitung waktunya, ya. Kita mulai dari titik angka 12 ya, detiknya. Nanti hitung nanti berapa kali ya. Coba, udah? Hitung. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa detik? 5 detik. Kita ulangi sekali lagi. Hapus dulu tadi getarannya. Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Pas Pak, 5 menit. 5 getaran dalam 5 detik. 5 menit lama. Kita buat dia F-nya sama dengan N-nya tadi berapa? 5 getaran dibagi dengan 5 detik. Berarti frekuensinya sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1 Hz. Udah? Cukup. Oke. Kita menghitung frekuensi daripada bandul sederhana. Ini tentang frekuensi. Nah, satu lagi tentang yang namanya periode. Kalau periode itu adalah kebalikan daripada frekuensi. Periode itu adalah
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan yang namanya getaran. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Berarti periode itu dilambangkan dengan yang namanya T. T yang besar sama dengan waktu T yang kecil dibagi dengan getaran N. Jadi karena frekuensi itu adalah kebalikan daripada periode. Berarti periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Ya. Nah, itulah menghitung atau mencari periode dan frekuensi. Bapak harapkan nanti kita buat soal-soal dalam bentuk tim atau kelompok, ya. Tim atau kelompok dalam diskusi untuk pertemuan berikutnya tentang praktek dari periode dan frekuensi.